Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, wa fiddin azakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan pengajian bulanan kita membaca kitab Kashfus Syubuhat fi Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala, pertemuan yang ke-17. Pada sesi sebelumnya kita mengulang sebentar sesi yang sebelumnya bahwa akar kesyirikan orang-orang musyrik, mereka jahil, mereka tidak mengetahui tentang definisi ibadah. Ya, tentang definisi ibadah. Ya. Sebab mereka tidak mengetahui tentang hakikat ibadah dan hukumnya dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Mereka memberikan ibadah kepada selain Allah tanpa mereka sadari, ya. Kemudian di antara sudah kita baca di antara dalih orang yang beribadah kepada selain Allah, orang yang beribadah kepada orang-orang soleh yang telah wafat, ya, baik dari para nabi ataupun para wali. Dalihnya mereka diantaranya adalah syafaat. Ya, dalilnya mereka adalah syafaat. Ya, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, ya, dalam surat Az-Zumar, bahwa mereka orang-orang soleh yang kami beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, istighatsah kepada mereka, ruku' dan sujud kepada kuburan-kuburan mereka atau kepada patung-patung mereka, yang kami tawaf di sekeliling kubur mereka. Mereka ini hanyalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya, mereka akan menyampaikan hajat kami kepada Allah, kemudian Allah akan mengabulkan hajat kami. Itu namanya syafaat. Ya, itu namanya syafaat. Ya, makanya nanti di hari kiamat orang-orang beriman minta kepada Nabi SAW agar mensyafaati mereka. Itu artinya agar Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengabulkan permintaan mereka. Itu namanya syafaat. Ya. Barakallahu fikum. Maka ketika ahli tauhid, orang Islam, menjelaskan bahwa dalih mereka minta syafaat itu adalah kesyirikan, sebagaimana yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memvonis, ya, bahwasanya itu adalah kesyirikan. Maka mereka punya celah untuk, ya, mendebat ahli tauhid. Mereka katakan, fa in qala atunkiru syafa'ah, atunkiru syafa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabra'u minha. Sering, ya,
Ya, kita sering dengar ini. Ya, mereka orang yang minta syafaat kepada Rasulullah SAW, ya, bahkan sampai dinyanyi-nyanyikan, ya, isfa'lana, ya, atau madad, atau ya, aghithna dan seterusnya. Ya. Ketika dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memvonis perbuatan seperti itu adalah syirik akbar, pelakunya adalah musyrik, mereka mengatakan, "Loh, kalian mengingkari syafaat. Kalian tidak percaya dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Jadi mereka biasa menuduh ahli tauhid itu mengingkari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu orang awam biasa seperti itu. Orang awam biasa seperti itu. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesyirikan orang-orang Nasrani dulu, membacakan ayat-ayat dari Al-Qur'an tentang kesyirikan orang-orang Nasrani yang beribadah kepada Nabi Isa ibn Maryam, ya, maka orang-orang awam yang musyrik mereka bilang apa? Oh, Muhammad ini yang menjelek-jelekkan Nabi Isa. Muhammad ini menjelek-jelekkan Maryam. Ya. Ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa peribadahan kepada malaikat, ya, seperti yang mereka yakini Lat, Uzza dan Manat itu dianggap malaikat, itu adalah kesyirikan. Maka orang-orang awam jahiliyah mereka menuduh, yang mereka mengopinikan dan memviralkan, oh, Muhammad itu menjelek-jelekkan malaikat. Ya. Sama itu. Dalam keseharian juga begitu. Ya. Kalau misalkan di antara yang hadir di sini, di antara antum di sini, ya, tinggal di satu tempat masjid yang kebiasaan di masjid itu, ya, amalannya zikir setelah sholat fardu itu jahar. Zikir setelah sholat fardu itu apa? Jahar. Ya, setelah sholat fardu zikirnya dikeraskan bareng-bareng. Kemudian antum di situ tidak mengamalkannya, ya, diam saja. Bahkan habis salam, istighfar sebentar, terus duduknya pindah atau keluar. Pasti antum akan dituduh oleh masyarakat situ, wah, itu mengingkari zikir setelah sholat. Ya, itu mengingkari zikir setelah sholat. Orang awam biasa seperti itu. Ya, sekarang ketika dijelaskan dalam buku ini, dijelaskan bahwa minta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah wafat itu adalah syirik akbar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala vonis itu sebagai syirik akbar. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Allah ingkari kesyirikan mereka, Allah sebut itu kesyirikan. Maka mereka menuduh apa? Oh, kalian mengingkari syafaat, ya. Kalian mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalian berlepas diri dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada memang, ya, sekte Islam yang ingkar kepada syafaat Rasulullah SAW. Ada. Ya. Ada kelompok yang namanya Khawarij dan Mu'tazilah, ya. Mereka mengingkari adanya syafaat Rasulullah SAW bagi orang-orang beriman yang memiliki dosa dan belum bertaubat darinya ketika dia mati. Ya. Sungguhnya Rasulullah SAW itu akan mensyafaati mereka, sebagaimana beliau kabarkan sendiri. Ya. Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajabah. Ya. Sedangkan aku tunda doaku syafaatan li ummati yaumil qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Wahyana ilatum biidznillah liman mat lam yusyrik billahi syai'an min ummati lam yusyrik billahi syai'an. Dan insyaallah itu akan didapatkan oleh siapapun dari umatku yang mati tidak berbuat kesyirikan. Tapi mereka enggak baca lengkap hadisnya.
Ya. Mereka hanya Nabi menetapkan syafaat. Sekarang kamu mengatakan minta syafaat syirik. Ya. Minta syafaat kepada Rasul syirik. Padahal Al-Quran yang mengatakan bahwasanya itu kesyirikan. Ya. Fakullahu, maka jawab saja. Kalau orang-orang yang minta syafaat kepada kuburan orang-orang saleh itu, ya, atau kepada para nabi, menuduh bahwasanya ahlu sunnah itu mengingkari syafaat, ya, padahal yang mengingkari syafaat itu namanya Khawarij dan Mu'tazilah, bukan ahlu sunnah. Maka jawab saja, kullahu la unkiruha wa la tabara'u minha. Aku enggak mengingkari syafaat Rasulullah SAW. Ya, aku tidak berlepas diri dari syafaat Rasulullah SAW. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ul musyaffa'. Aku menetapkan dan aku yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asy-syafi'ul musyaffa', pemberi syafaat. Wa arju syafa'atahu, dan bahkan aku pun berharap di hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat untukku. Ya. Bagaimana kita mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, sementara di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra sudah diberitakan, sudah Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai Nabi, di sebagian malam hendaklah engkau sholat tahajud. Ya, hendaklah engkau sholat tahajud. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka Allah akan membangkitkan kamu di hari kiamat nanti, ya, di kedudukan yang terpuji. Apa kedudukan terpuji, al-maqam al-mahmud dalam ayat ini yang Allah karuniakan kepada Nabi SAW di hari kiamat nanti? Syafaatul uzma. Sebagaimana di dalam hadis syafaat yang panjang itu, ya, dalam Sahih Bukhari, hadis syafaat panjang, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Syafaatul uzma. Ini orang-orang beriman di hari kiamat masih berkumpul dengan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, menghadapi kesulitan yang berat di padang mahsyar. Ya, di mahsyar sana, tempat dikumpulkannya seluruh manusia. Maka orang-orang beriman datang kepada Nabi Adam, minta Nabi Adam supaya mensyafaati mereka. Maksudnya apa? Berdoa minta kepada Allah supaya segera diselesaikan urusan arasatul qiyamah, urusan mahsyar ini. Nabi Adam menolak, nyuruh kalian pergi ke Nuh alaihissalam, awal Rasul, kamu minta kepada Nuh sana, minta syafaat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menolak, pergi ke Ibrahim, ya, dia itu Khalilur Rahman, ya, datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menolak, datang kepada Musa sana, ya, Musa itu Kalimur Rahman, ya, Allah menuliskan Taurat dengan tangannya sendiri, ya. Datang ke Nabi Musa menolak, datang ke Isa sana, ya, kalimatullah wa ruhum minhu, ya, Isa itu kalimatullah wa ruhum minhu. Nabi Isa mengatakan, datanglah kepada Muhammad, abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kalian temui Muhammad, ya, dia itu hamba Allah yang sudah diampuni semua dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW minta syafaat kepada Nabi, kata Nabi, analaha, aku yang akan memberi syafaat, ya. Maka Nabi SAW pergi ke bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala yang disebut Arsy. Pergi ke bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud Nabi SAW dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi SAW saat itu. Tidak, Nabi tidak langsung, ya Allah, ya, saya minta engkau segera menyelesaikan urusan mereka di mahsyar ini.
segera hilangkan kesulitan di mahsyar ini. Tidak. Nabi SAW sujud sampai lama, hanya Allah SWT yang tahu berapa panjang sujud beliau, berapa lama sujud beliau, sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, kum ya Muhammad irfa' ra'sak qul yusma saltu tu isma tu saffa. Ya. Wahai Muhammad, bangun. Bangun, angkat kepalamu. Silakan kamu bicara, silakan minta, silakan beri syafaat, maka akan aku kabulkan. Baru Nabi SAW beri syafaat. Menunggu apa? Menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan mereka di dunia ini sama-sama hidup di mahsyar nanti. Sama-sama hidup di mahsyar. Oleh karenanya para ulama sepakat, minta syafaat itu artinya minta didoakan. Minta syafaat itu artinya apa? Minta didoakan. Makanya syafaat itu maknanya adalah, ya, tawassul lil ghair fi jalbin nafa' au daf'id dhur. Menjadi perantara bagi orang lain dalam mendapatkan kebaikan atau keselamatan. Ya. Ulama sepakat, minta syafaat ketika sama-sama masih hidup, baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan hari kiamat nanti, itu boleh, sepakat ulama. Dulu para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup, biasa mereka minta didoakan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi juga pernah minta kepada Umar bin Khattab supaya didoakan ketika Umar bin Khattab mau pergi umroh, ya, supaya mendoakan beliau. Ya, sama-sama masih hidup. Ya, satunya lagi ketika nanti di hari kiamat sama-sama hidup juga. Ya, kita hidup di hari kiamat, hidup dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, beliau juga hidup kehidupan akhirat, sama. Sedangkan kalau yang satunya masih hidup di dunia, yang satunya sudah wafat, idza matal insan qata amalu. Kalau manusia itu sudah mati, terputus amalnya. Orang sudah mati tidak bisa lagi berdoa. Jangankan mendoakan orang lain. Orang sudah mati jangankan mendoakan orang lain. Mendoakan untuk dirinya sendiri aja nggak bisa. Justru kalau kita ziarah kubur, sunnahnya apa? Kita mendoakan dia, bukan nyuruh dia yang mendoakan kita. Ya, ziarah kubur bukan malah isfa' lana ya maulaya. Ziarah kubur itu suruh mendoakan dia, bukan suruh dia mendoakan kita. Ya. Dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala firmankan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kalau kalian berdoa kepada orang-orang soleh yang telah wafat itu, la yasma'u du'aakum. Mereka enggak dengar doa kalian. Mereka enggak dengar doa kalian. Kan minta kepada orang soleh itu untuk mendoakan kalian. Atau minta langsung. Orang soleh itu yang ngasih rezeki kepada kalian. Orang soleh itu yang ngasih ampunan kepada kalian. Ya. Baik menjadikan orang soleh yang telah wafat itu sebagai perantara ataukah langsung, nggak dengar mereka. Walau sama mustajabu lakum. Seandainya pun mereka dengar, orang-orang soleh yang telah wafat itu mustajabu lakum. Nggak akan mengabulkan kalian. Nggak akan mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati, dan nanti di hari kiamat, yakfurun bisyirkikum ayungkirun syirkakum. Mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, disebut kesyirikan. Minta doakan orang-orang saleh telah wafat disebut apa? Kesyirikan oleh Allah SWT. Mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya, tidak percaya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang memberi, ya, berita kepadamu ini, ya, dengan benar seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Orang musyrik jahiliyah enggak percaya dulu dikasih tahu kayak gitu. Maka Allah katakan la yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang memberitahu kepada kamu seperti Allah yang Maha mengetahui segalanya memberitahu. Ya. Maka kita barakallahu fikum, kita lihat para sahabat setelah Nabi SAW wafat,
tidak ada satupun yang minta didoakan oleh Nabi SAW. Ya, nah kalau dalam hadis-hadis palsu mah ada. Ya, tapi kalau dalam riwayat-riwayat yang sahih ataupun hasan, tidak ada. Minta Nabi. Bahkan ketika kemarau panjang, ya, menimpa kota Madinah di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an jadi khalifah. Nabi Nabi SAW kubur beliau ada di tengah-tengah mereka di kota Madinah. Umar bin Khattab melakukan salat istisqa. Minta syafaatnya kepada siapa? Ada makam Nabi di tengah-tengah mereka. Apakah minta syafaatnya kepada Nabi? Tidak. Minta syafaatnya kepada Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Ya. Dia mengatakan, "Ya Allah, inna kunna nastasfi'u bi nabiyyika." Ya. Wa inna al'an nastasfi'u bi ammi nabiyyika. Ya Allah, kata Umar, kami dulu minta syafaat kepada nabi kami. Sekarang kami minta syafaat kepada paman nabi kami. Kum ya Abbas, istasqi lana rabbak. Bangun wahai Abbas, istisqalah, mintalah hujan kepada Allah SWT. Ya, kenapa enggak minta kepada Nabi SAW di tengah mereka? Nabi SAW, maksudnya kuburan Nabi SAW di tengah mereka. Ya, tidak ada satupun sahabat yang protes, oh Umar ini kurang ajar, Umar ini. Ya, ada Nabi di tengah-tengah kita kok malah mintanya sama selain Nabi. Tidak. Ya, mereka semua paham, tahu bahwasanya setelah Nabi SAW wafat, tidak boleh, bukan hanya tidak bisa, tidak boleh dimintain apa-apa, dimintain doa, dimintain ampunan, dimintain supaya mendoakan ampunan dan sebagainya, tidak ada. Oleh karenanya ulama sepakat sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi dalam kitab Salimul Munki, ya, beliau menyebutkan ulama sepakat bahwa ayat yang dalam surat An-Nisa, ya, dalam surat An-Nisa, ya, apabila seseorang berbuat kezaliman, ya, apabila mereka berbuat kezaliman kemudian datang kepadamu, ya, tsumma ja'uka fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka, ya, beristighfar dan minta Nabi SAW mendoakan ampunan, istighfar untuk mereka, mereka akan mendapati Allah SWT Maha Pengampun. Ayat ini berlakunya ketika Nabi SAW masih hidup. Sepakat. Nah, setelah Nabi SAW wafat tidak ada, ya, orang datang ke makam Nabi SAW minta didoakan oleh Nabi SAW, tidak ada. Ya, bahkan para salaf sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, ya, bahkan para salaf ketika mereka menziarahi makam Nabi SAW, ya, mereka mengucapkan salam, kemudian ketika mereka hendak kemudian pergi. Kalau mereka hendak berdoa, maka mereka berdoa pada Allah menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke makam Nabi SAW. Ya. Setelah wafat, semua mengetahui tidak boleh, ya, minta doakan, ya, karena akan menjadi sama dengan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mereka minta syafaat kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Mereka minta syafaat kepada Maryam. Mereka minta syafaat kepada siapa? Kepada santu-santu mereka, orang-orang saleh di antara mereka. Ya. Walakin asy-syafa'atu lillahi kulluha. Saya mengakui, saya tidak mengingkari syafaat. Saya tidak berlepas diri dari syafaat Rasulullah SAW. Saya mengakuinya. Saya meyakininya, saya mempercayainya bahwa Nabi SAW itulah pemberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya oleh Allah SWT. Bahkan aku berharap nanti di hari kiamat Nabi SAW mensyafaati diriku. Akan tetapi syafaat itu semuanya hanyalah milik Allah. Syafaat itu semuanya hanyalah milik Allah. Ya. Kama qala ta'ala qulillahi syafa'atu jami'ah, surat Az-Zumar. Sebagaimana Allah SWT firmankan, katakan wahai Nabi, syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ringan ataupun besar, sedikit ataupun banyak, namanya syafaat itu lillah. Hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu illa min ba'di
idnillahi subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat itu tidak akan terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala azza wa jal, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Surat Al-Baqarah. Semua hafal, ayat kursi. Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang akan memberi syafaat indahu, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi Nabi SAW, beliau tidak langsung memberi syafaat, ya, tetapi beliau bersujud terlebih dahulu, ya, dalam waktu yang lama, menunggu sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dari sujudnya dan dipersilahkan memberi syafaat. Ya. Wala yashfa'u fi hadin illa min ba'di ayyadzana Allahu fihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberi syafaat kepada seorang pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan orang itu diberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat menunggu diizinkan, diperintahkan oleh Allah SWT memberi syafaat. Siapa yang diberi syafaat juga menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena syafaat semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni an syafa'atuhum syai'an. Berapa banyak malaikat di langit itu, syafaatnya enggak bermanfaat. Kenapa? Ya nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala baru bisa ngasih syafaat. Ya. Wala yashfa'una illa liman irtadha, kama qala ta'ala di surat Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtadha. Ini bicara dengan malaikat. Dalam surat Al-Anbiya ini, para malaikat itu meskipun mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak akan memberi syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi. Kepada siapa yang Allah ridhoi. Ya, wa huwa la yarda illa tauhid. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu enggak ridho kecuali tauhid. Ya. Sebagaimana Allah taala firmankan di surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ya memeluk agama selain Islam, beramal-amalan di luar Islam, beramal-amalan selain Islam, maka enggak akan diterima darinya. Ya. Wala yarda min ibadil kufra, enggak ridho kekafiran dari hambanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kecuali apa? Tauhid. Sedangkan meminta syafaat kepada orang-orang saleh yang telah wafat, baik itu Nabi SAW ataupun yang lainnya, oleh Allah Subhanahu wa taala telah divonis itu sebagai kesyirikan. Yang namanya orang-orang musyrik, mereka enggak akan dapat syafaat. Sebagaimana Allah SWT firmankan, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Enggak bermanfaat bagi mereka sedikit pun syafaat. Siapa yang akan dapat syafaat? Illa man syahida bil haqq. Lakin man syahida bil haqq wa hum ya'lamun ma syahidu bihi. Akan tapi yang akan dapat syafaat itu adalah ahli tauhid yang bersyahadat dengan benar dan mengetahui makna yang dia persaksikan, makna syahadatnya. Ya. Oleh karenanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumil qiyamah. Wahai Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat Anda di hari kiamat nanti? Beliau mengatakan, asyhadun nas bi syafaati yaumil qiyamah, ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti itu yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Kalau orang sudah
berbuat kesyirikan ya tidak ikhlas namanya, sudah nggak punya keikhlasan lagi, makanya disebut musyrik. Musyrik itu kebalikan dari apa? Mukhlis. Musyrik itu kebalikan dari mukhlis. Ya. Maka ini perhatikan, ya. Kita mengimani syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah SAW adalah pemberi syafaat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Bahkan kita berharap mendapatkan syafaat beliau SAW. Caranya bagaimana berharap mendapatkan syafaat beliau? Melakukan amalan-amalan yang beliau SAW sebutkan sebagai amalan-amalan sebab mendapatkan syafaat beliau SAW. Ya, di antaranya baca doa setelah adzan. Ya, di antaranya lagi membaca salawat Nabi. Ya, perbanyak salawat. Ya. Dan yang paling besar sebab mendapatkan syafaat adalah tadi apa? Tauhid. Ya, tauhid yang paling besar. Ya. Orang rajin menjawab azan, doa sudah azan, rajin bersalawat. Kalau nggak punya tauhid, ya, tauhidnya terkotori oleh kesyirikan, maka nggak dapat syafaat dia. Ya, berdasarkan ayat tadi, ayamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Orang musyrik nggak akan dapat syafaat dia. Juga Allah Taala firmankan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Allah tidak akan mengampuni dengan bentuk ampunan apapun. Ya, seringan apapun ampunan, sekecil apapun ampunan, gak akan Allah berikan kepada siapa? Ayyushraka bihi, orang yang mati di atas kesyirikan. Tapi syafaat itu semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah, kita meyakini itu. Syafaat semuanya milik Allah. Ya, siapapun tidak akan memberi syafaat tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun tidak akan diberi syafaat oleh yang lain tanpa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak ridho kecuali tauhid. Jangankan kesyirikan, kemaksiatan aja Allah enggak ridho. Ya, kemaksiatan aja Allah enggak ridho. Apalagi kesyirikan yang merupakan kemaksiatan terbesar, dosa terbesar. Ya, bagaimana mungkin? Ya, Allah ridhoi. Ya. Allah justru melarang. Ya, wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah melarang fahsya, perbuatan kotor, mungkar, perbuatan zina, mungkar, perbuatan mungkar, wal baghi, dan perbuatan zalim. Ya, apalagi kesyirikan. Ya. Nah, ini penting, maka modal utama untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, sebagaimana ayat Al-Quran membicarakannya, sebagaimana hadis Nabi SAW membicarakannya. Bahkan kalau tadi dikatakan oleh beliau SAW, man qala la ilaha illallah khalisun qalbi, ucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Dalam hadis yang lain apa tadi? Wahyana ilatum biidznillah. Ya, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Syafaat itu akan diraih insyaallah oleh siapa saja dari umatku yang mati tidak berbuat kesyirikan. Jelas sekali. Ya, Rasulullah SAW mempertegas hal itu. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah. Jika syafaat itu sudah diketahui bahwasanya semua syafaat itu milik Allah. Wala takunu illa min ba'di idznihi. Tidak akan ada syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yasfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairu fi ahadin hatta ya'dzana Allah fi. Dan diketahui bahwasannya Nabi SAW ataupun selain beliau tidak akan memberi syafaat kepada siapapun kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi syafaat. Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'dzan illa li ahli tauhid. Dan diketahui bahwasannya Allah tidak akan memberikan izin kepada siapapun untuk memberi syafaat kecuali kepada ahli tauhid. Kecuali kepada ahli tauhid. Ya, kalau seandainya syafaat itu boleh diberikan kepada siapa saja, bukan terbatas ahli tauhid saja, ya, orang musyrik juga, tentu yang akan diprioritaskan oleh Nabi SAW mendapatkan syafaat beliau siapa? Ya, kerabat-kerabat beliau lah, ya, keluarga beliau lah, ya,
Bagaimana Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad minta izin kepada Allah SWT untuk mendoakan ampunan bagi ibundanya. Ista'dantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li. Aku izin kepada Allah mau memohonkan ampunan untuk ibundaku, enggak diizinkan. Ketika pamannya yang mengasuh beliau selama 40 tahun lebih, dari umur 8 tahun sampai umur 50 tahun, meninggal. Siapa? Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Turunkan ayat apa? Maka nabi nabi waladina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh Nabi memohonkan ampunan untuk pamannya. Untuk pamannya. Dalam Sahih Muslim, ketika ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasul, di mana ayahku? Kalau huwa finnar. Kata Nabi, ya di neraka. Falamma walla, ketika sahabat itu balik kanan merasa sedih, dipanggil Nabi SAW. An-rajul, inna abi wa abaka finnar. Kata Nabi, bapakku dan bapakmu di neraka. Kalau syafaat itu tidak terbatas hanya untuk ahli tauhid saja, ya Nabi mesti memprioritaskan kerabat-kerabat beliau, keluarga beliau, ya, paman beliau, ya. Tapi kenyataannya kita hanya berbicara sesuai dengan apa yang Allah beritakan dan Rasul SAW sampaikan kepada kita. Selebihnya kita nggak tahu. Selebihnya kita nggak tahu. Ya, Abu Lahab, ketika Nabi SAW lahir, saking gembiranya Abu Lahab bebaskan siapa? Thuwaibah, budak perempuan miliknya, dibebaskan. Saking gembiranya Nabi lahir, ya, putra saudara laki-lakinya, ya, putra Abdullah bin Abdul Muthalib lahir laki-laki. Abu Lahab saking bergembiranya punya budak perempuan namanya Thuwaibah, dimerdekakan dan menjadi ibu susu pertama Nabi SAW. Ya, kalau dalam riwayat yang lain sampai Nabi dibawa tawaf keliling Ka'bah ketika baru lahir oleh Abu Lahab. Jadi kalau syafaat itu nggak terbatas bagi ahli tauhid saja, ya Abu Lahab berhak, lebih layak dapat. Kenyataannya tabbat yada Abi Lahabi wa tab, belum mati udah dikabarkan tempatnya di neraka, bentuk siksaannya di neraka. Tidak ada syafaat oleh Nabi SAW karena bukan ahlul Islam, bukan ahli tauhid. Ya. Jadi ini catatan penting, kita nggak mengkira syafaat, tapi syafaat semuanya milik Allah. Tidak akan ada syafaat kecuali setelah Allah. Izinkan siapapun gak akan bisa memberi syafaat kecuali setelah Allah. Izinkan siapapun gak akan dapat syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Kecuali orang yang Allah ridhoi. Dan yang Allah ridhoi hanyalah ahli tauhid. Yang Allah ridhoi hanyalah ahli tauhid. Tabayyanlah, kalau ini sudah diketahui semua, tabayyanlah anna syafaa'a kullaha lillah wa ana atlubuha minhu. Maka kita dapat pelajaran. Syafaat itu semuanya milik Allah, maka aku mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu syafaatan. Syafaat itu ada dua. Ya? Syafaat itu ada dua, syafaat mutsbattah, syafaat ahli tauhid. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah SWT yang akan Allah berikan, itu syafaat ahli tauhid. Ya, wa syafaat syirkiyah, syafaat manfiyah. Syafaat yang Allah nafikan dalam Al-Qur'an. Banyak dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menyebutkan tidak ada syafaat buat mereka, tidak ada syafaat buat mereka. Tidak ada syafaat buat mereka. Ini syafaat syirkiyah. Ya, syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang Allah SWT saja yang mampu. Fa'aqul, maka aku mintanya syafaat hanya kepada Allah. Ya. Allahumma la tahrimni syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berdoa, Allahumma la tahrimni syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya, jangan engkau haramkan syafaat Nabi SAW untukku. Ya, kita minta begitu. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, perintahkan kepada Nabi untuk mensyafaati aku. Izinkan kepada beliau untuk mensyafaati aku. Kita mintanya kepada Allah SWT. Bukan malah isfa'lana ya Rasulullah, wahai Rasul syafaatilah kami. Bukan. Mintanya kepada siapa?
Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala Nabi SAW u'tiya syafa'ah wa ana atlubu minhu mimma a'tahu Allah. Nah terus orang tadi mau ngomong apa lagi? Ya, kalau udah diterangkan jelas sekali begitu. Dalam Al-Qur'an lengkap. Ya. Polemik kamu yang mempersoalkan tentang syafaat. Ya. Itu sudah lengkap, tapi antum harus paham. Apa syafaat yang dimaksud oleh mereka? Beda dengan syafaat yang di gambaran kita. Syafaat yang di gambaran kita itu adalah nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat. Ya, Nabi SAW ya diperintahkan, diizinkan oleh Allah SWT untuk memberi syafaat kepada kita. Ya. Sebagai apa namanya? Sebagai pengakuan bahwasanya kita ahli tauhid, dapat syafaat. Ya. Sedangkan mereka memahami yang minta syafaat itu seperti yang dipahami oleh orang-orang musyrik jahiliyah dulu. Ketika orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka orang soleh ini adalah para pensyafaat kami di sisi Allah. Lat, Uzza dan Manat dikatakan oleh mereka apa? Ya, tilkal qaranikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Lat, Uzza dan Manat itu malaikat-malaikat mulia kata mereka. Syafaatnya ya dikabulkan untuk kami. Ya, jadi apa maksud syafaat mereka? Tidak seperti yang digambarkan kita. Kalau kita kan gambarannya syafaat itu nanti di hari kiamat. Mereka tidak. Syafaat itu dunia. Syafaat itu apa? Di dunia. Karena orang musyrik nggak percaya kiamat. Orang musyrik percaya ada hari kiamat nggak? Orang musyrik percaya nggak ada hari kebangkitan sesudah mati? Nggak percaya mereka. Mereka nggak percaya. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fi mukhtalifun. Kiamat aja mereka ribut. Ada nggak kiamat? Ada nggak kiamat? Nggak ada. Ingkar mereka. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ya. Kehidupan itu ya kehidupan dunia saja. Sebagian kita mati, sebagian yang lain lahir. Nggak percaya. Ya. Kalau ada kebangkitan sudah mati, wah kita berarti rugi. Ya, coba ini orang gila, coba dia mengatakan bahwasanya nanti kalian sudah jadi tulang belulang yang lapuk, kalian sudah jadi tanah, kemudian kalian akan dibangkitkan. Disebut gila itu, Nabi memberitahu mereka kebangkitan sudah mati. Tapi kok mereka bilang syafaat terus maksudnya apa? Ya seperti orang-orang yang sekarang isfa'lana itu. Sama. Apa maksudnya? Minta kepada orang-orang soleh yang telah wafat itu mendoakan hajat mereka, menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Sekarang orang-orang soleh yang telah wafat itu menyampaikan hajat, doa, cita-cita mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulkannya untuk mereka di dunia sekarang. Sama. Itu. Jadi apa namanya? Tasawur, gambarannya, ya, viewnya kita tentang syafaat itu beda dengan mereka ternyata. Viewnya ahlu tauhid tentang syafaat dengan ahlu syirik itu beda. Ya, dengan orang-orang yang minta syafaat kepada kuburan-kuburan orang soleh itu beda. Ahlu tauhid itu syafaat maksudnya di hari kiamat nanti. Kita sama-sama ketemu dengan Nabi SAW di hari kiamat nanti. Sama-sama hidup di sana. Minta syafaat. Atau ketika di dunia masih sama-sama hidup. Minta syafaatnya, minta didoakan. Ini sama-sama hidup. Tapi mereka, ya, orang-orang yang minta syafaat kepada kuburan orang-orang soleh itu maksudnya di dunia ini. Mereka punya doa, mereka punya hajat, mereka punya cita-cita, punya keinginan. Maka orang-orang soleh yang telah wafat yang mereka bilang isfa'lana, isfa'li indallah, syafaatilah aku, syafaatilah kami. Itu orang-orang soleh yang telah wafat itu akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah, kemudian Allah mengabulkannya di dunia. Dan itu sama dengan apa? Praktek minta syafaatnya orang-orang musyrik jahiliyah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh tanya, Pak? Silakan.
Adzan dulu ya. Nah, ya.